Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini setelah kemarin minggu lalu kita bahas bank reconciliation ya, dan juga petty cash atau kas kecil. Nah, sekarang kita akan bahas receivable. Kita akan bahas piutang berarti ya. Oke. Jadi ada jenis jenis piutang ya. Jenis piutang itu ada yang pertama itu namanya piutang usaha ya. Yang biasa kalian kenal atau muncul dari penjualan ya, oke. Piutang usaha atau account receivable. Lalu yang kedua itu ada piutang wesel, ya, piutang wesel atau notes receivable, oke. Jadi kalau piutang usaha ya, berarti AR itu biasanya biasanya muncul dari mana? Dari, penjualan penjualan barang atau jasa secara kredit, ya. Lalu kalau NR ya, itu biasanya muncul ya dari pinjaman yang diberikan. Oke. Jadi piutang itu biasanya muncul dari penjualan barang atau jasa ya. NR itu biasanya muncul dari pinjaman yang diberikan ya. Nah, kalau NR itu berarti not receivable itu ya, itu bisa juga dibilang sebagai written written promise gitu ya. Oke, jadi janji tertulis ya. Jadi kayak janji tertulis untuk apa? Untuk membayar ya, untuk membayar atau mengembalikan ya, membayar, atau mengembalikan ya, mengembalikan sejumlah uang dengan pokok dan bunga tertentu. Pokok dan bunga tertentu. Oke, di waktu tertentu ibaratnya gitu ya. Oke, jadi itu adalah, written promise. Karena kalau piutang itu kan bentuknya ya kayak invoice berarti ya. Jadi kalau piutang usaha, ya dari penjualan barang jasa, biasanya si pembeli itu akan dikirimkan, eee, invoice gitu ya. Ya sementara kalau NR itu biasanya pinjaman ya, pinjaman uang. Jadi di situ si, debitur gitu ya, itu akan menuliskan janji tertulisnya untuk membayar, ya nanti tanda tangan, sejumlah uang dengan pokok dan bunga kalau ada bunga gitu ya, di waktu yang akan datang, ya. Oke, sekarang kita bahas, terkait dengan, piutang dulu ya. Oke, terkait dengan piutang. Jadi misalnya data per, eee, 1 Januari 2024 ya. Oke, misalkan kita punya AR, kita punya piutang, ya kita punya piutang katakanlah, 80.000 ya. Nah di sini misalkan ya, kita punya yang namanya allowance ya, for doubtful account ya atau disingkat nanti sebagai AFDA ya. Oke, apa apa itu AFDA gitu ya. Oke, atau AFDD juga sama 80.000. Nah AFDA itu adalah ya, ini kan kalau piutang itu kan saldonya debit ya. Oke. Ya, saldo normal debit, AFDA itu adalah ya, estimasi ya, piutang yang tidak tertagih, ya. Ya, jadi cadangan cadangan estimasi ya, oke, cadangan estimasi ya, piutang yang tidak tertagih. Nah, itu dia adanya di kredit saldo normalnya, ya. Oke, misalkan itu sangat umum ya dalam dunia bisnis kalau kita punya piutang, ya itu, eee ada yang tidak tertagih gitu loh, ya. Tidak semua misalkan 100% itu tertagih. Karena apa ya, karena misalkan ya, debiturnya bangkrut gitu ya. Oke jadi, atau memang dalam kesulitan keuangan lainnya gitu ya. Jadi akhirnya mereka tidak bisa membayar utangnya mereka gitu ya. Jadi buat kita eee, kita sudah mencadangkan duluan ya. Jadi dari 80.000 ya, kita sudah mencadangkan katakanlah ya, bahwa sekitar 5.000 itu tidak akan tertagih. Ya, sehingga kita punya net piutang kita ya atau kita bilang dengan net realizable
value gitu ya. Net realizable value. Nilai yang bisa kita realisasikan atau NRV-nya ya, itu berarti sebesar 75.000 ya. Oke, eh, jadi sangat umum tadi ya dalam dunia usaha bahwa tidak semua piutang itu bisa tertagih ya. Tidak semua piutang bisa tertagih, makanya dia bentuk cadangan. Ya, nanti gimana cara bentuk cadangannya nanti kita bahas di bawahnya ya. Jadi dia di awal itu dia sudah punya allowance for doubtful ya. Jadi cadangan piutang tak tertagih sebesar 5.000 ya. Oke. Jadi dia mengestimasi bahwa 5.000 ya piutang itu tidak akan tertagih ya. Oke, misalkan sekarang ya tanggal 5 Januari 2024 ya. 5 Januari 2024 misalkan perusahaan ya menjual barang dagang secara kredit. Oke. Perusahaan menjual barang dagang secara kredit ya. Misalkan senilai sebesar katakanlah 40.000 dolar ya. Oke, 40.000 dolar ya. Termnya misalkan 1/15 N per 30. Berarti dia akan jurnal, berarti kan dia akan jurnal apa? Piutang gitu ya, AR pada sale ya. Sebesar berapa? 40.000. Oke. Perusahaan menjual barang dagang secara kredit sebesar 40.000. Oke. Selanjutnya, misalkan tanggal 10 Januari 2024. Ya. Oke, misalkan perusahaan menerima pelunasan piutang usaha ya yang eksis ya, yang sudah ada ya, yang sudah ada pada 1 Januari 2024 ya sebesar katakanlah 50.000. Oke, ini AR pada sales, lalu misalkan kalau dia perpetual berarti masih ada apa? COGS pada inventory ya. Maka di sini masih ada COGS pada inventory. Oke, ini harga pokok barangnya misalkan gitu ya. Harga pokok barang misalkan 30.000. Maka COGS pada inventory 30.000. Nah, 10 Januari perusahaan menerima pelunasan piutang yang sudah ada pada 1 Januari 2024 sebesar 50.000. Oke, berarti dia jurnal cash ya, pada piutang ya, pada AR. Oke, cash pada AR berarti 50.000. Oke, selanjutnya misalkan sekarang tanggal 14 Januari 2024 ya. Perusahaan menerima ya retur dari pelanggan atas penjualan pada ya. Dia menerima retur dari pelanggan atas penjualan pada 5 Januari 2024. Oke, senilai perusahaan menerima retur dari pelanggan atas penjualan pada 5 Januari 2024 ya, misalkan senilai 3.000. Oke. Harga pokok barang yang dikembalikan senilai katakanlah 2.500. Oke, berarti kita akan jurnal
Berarti sales return ya. Sales return and allowance. Oke. Pada di sini berarti pada AR ya. Sales return allowance pada AR itu senilai 3.000. Oke. Lalu selanjutnya berarti inventorinya balik lagi ya. Inventory pada COGS 2.500. Oke. Perusahaan menerima retur dari pelanggan atas penjualan 5 Januari senilai 3.000. Harga pokok barang yang dikembalikan adalah senilai 2.500. Oke, kita lanjut. Ini 14 Januari ya. Oke. Nah, misalkan tanggal 16 Januari. Perusahaan menerima pelunasan piutang ya atas penjualan pada eh, 5 Januari ya. Senilai. Nah, tadi kan penjualan itu berapa? 50.000. Lalu ada retur ya 3.000. Tapi di sini yang di lunasi misalkan hanya eh, yang dilunasi itu sebentar ya. Hanya 30.000. Oke. Maka di sini ada diskon ya. Oke, maka dia jurnal cash ya. Lalu AR sama ada sales discount kan. Oke. Sales diskonnya berarti berapa tadi? Sales diskonnya berarti 1% ya. 1% kali 30.000 ya. AR-nya 30.000. Oke, berarti di sini cash yang diterima 30.000 kurang 300. 29.700 ya. Oke, kita lanjut 20 Januari ya. Oke, ini misalkan ya oke. Misalkan sekarang tanggal 31 Januari 2024 ya. Oke, perusahaan menerima informasi bahwa piutang usaha ya, menerima informasi bahwa piutang usaha misalkan senilai ini 80.000 awalnya ya, 80.000. Oke. Piutang usaha senilai 3.000 atau 4.000 tidak bisa tertagih lagi karena debitur sudah pilot ya atau sudah bangkrut. Oke, berarti dia akan jurnal apa? Perusahaan penerima informasi bahwa piutang usaha senilai 4.000 tidak bisa tertagih lagi karena debiturnya sudah pilot ya. Oke, berarti di sini nah kita kan sebelumnya punya cadangan kan? Ada di kredit. Maka cadangan ini kita pakai ibaratnya. Ya, maka AFDA, loan for doubtful account, di debit ya karena kepakai. Berarti pada apa? Pada piutang. Berarti di sini berapa? 4.000. Oke. AFDA pada AR senilai 4.000. Ya. Oke. Perusahaan menerima informasi bahwa piutang usaha senilai 4.000 tidak bisa tertagih lagi karena debitur sudah pilot. Ya. Oke, berarti AFDA pada AR berarti terpakai ya. Oke. Lalu berikutnya ya, misalkan tanggal 29 Februari 2024. Ya, misalkan piutang usaha yang telah dihapus pada 31 Januari 2024 dapat tertagih ya karena ya ada itikat baik dari debitur sebelumnya. Dari debitur ya untuk membayar senilai katakanlah nah dia ada itikat baik ya. Sebelumnya kan udah kita hapus 4.000. Nah, dia misalkan bayar tapi cuma 1.000 gitu ya. Maka kita akan jurnal ya. Di sini kita akan jurnal berarti cash
gitu ya. Cash 1000, berarti AFDA-nya kita balikin ya. AFDA. Oke, cash pada AFDA. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini 29 ya. Lalu tanggal 15 Maret 2024, piutang usaha ya. Piutang usaha senilai ya katakanlah 5.000, 4.000 tadi kan 4.000 tinggal 1.000, 1.000 tambah 2.000. Oke, piutang usaha senilai 2.500 tidak bisa tertagih ya. Oke, maka kita akan jurnal ya. Berarti di sini AFDA lagi ya. AFDA-nya kepake berarti. Nah, tadi AFDA kita tinggal berapa coba? AFDA kita ada AFDA di sini ya 2.500 tetap ya. Kita pakai ya. Di sini kreditnya adalah pada piutang 2005. Walaupun AFDA-nya udah habis ya. Coba perhatikan. AFDA-nya awalnya berapa? 5.000 ya. 5.000 terus kehapus 4.000 tinggal 1.000 ya. Oke, kepake dari 5.000, 4.000 terpakai tinggal 1.000. Terus balik lagi AFDA-nya 1.000, berarti 2.000 ya. 2.000. Nah, di sini 2.500. Berarti di sini kita jurnal 2.000 ya. Oke. Nah, berarti selisihnya atau bisa juga gini, 2.500 tetap di sini. Ya, atau di sini ya saya kasih OR ya. Oke. AFDA-nya tadi kan AFDA-nya tinggal 2.000, maka di sini 2.000 ya. Lalu di sini ada namanya bad debt ya. Karena kan tadi nggak cukup kan? Ya. Ini kan keterangannya ini kan karena sisa AFDA ya. Sisa AFDA ya. Ini kekurangannya, kekurangan AFDA ya. Oke, jadi langsung dibebankan. Jadi bad debt expense. Bad debt expense itu adalah beban piutang tak tertagih ya. Oke, jadi ini beban piutang tak tertagih ya. Karena AFDA yang kurang ya. Gitu ya. Nah, kreditnya berarti apa? AR. AR 2005. Nah, ini alternatif jurnal ya. Jadi di sini kalau di sini AFDA berarti di sini sisa AFDA-nya berapa? Jadi di sini ya konsekuensi di sini sisa AFDA adalah ya 500 minus ya. 500 minus di debit ya. Kalau kita pakainya AFDA tadi kan AFDA-nya tinggal 2.000 harusnya ya. Nah, di sini ada piutang tetap tagih 2.500, maka 500-nya itu tetap di AFDA ya, tapi nanti AFDA-nya jadi minus ya. Jadi minus 500 di debit. Tapi kalau ini pakai apa adanya AFDA yang ada gitu ya. Oke, pakai apa adanya, tapi nanti kekurangannya masuk ke bad debt expense, beban piutang tak tertagih, lalu pada AR ya 2005. Oke, saya simpan dulu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Tanggal 30 Desember 2020. Resiko. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut. Ya. Oke, nah sekarang misalkan ya 31 Maret. Oke, sekarang coba kita posting ya untuk yang piutang pakai T-account ya. Ini AR kita. Oke, awalnya kita punya AR berapa? 1 Januari 2024 ya.
Oke, awalnya kita punya AR, ya, itu senilai 80 ya. Oke, terus tanggal 5 Januari muncul lagi AR-nya tanggal 5, 40.000. Sepuluh Januari kredit 50.000. Oke, lalu 14, 3.000 ya kredit. 14 terus 16 kredit lagi 30.000. Kredit 30.000. Oke, terus 31 Januari kredit lagi 4.000. Oke, terus 29 nggak ada, 15 Maret. Dah. Nah, berarti ini piutang usaha akhir 89.500 ya. Oke, berarti sisanya 31 Maret 120 kurang 89.5, ya 30.500 ya saldo piutang akhir. Sementara afdanya oke, afda awal itu kan ada di 1 Januari 2024 ya. Dia punya afda awal berarti kredit ya. Loan for doubtful account, afdanya ada 5.000 kredit ya. Oke, afda 5.000. Terus berikutnya yang afda lagi tanggal 31 Januari. 31 Januari afdanya berkurang 4.000. Oke. 29 afdanya naik lagi kredit 1.000. Sorry. Ini tanggal 29 Februari. Ya berapa nih? 4.000. Ini lama banget ya. Oke. Terus 15 Maret afdanya 29 tuh apa? 29 oke. 15
Afdanya debit 2.500. Nah, ini ya. Oke. Sehingga saldo afda akhir oke. Jadi 500 ya. Nah, afdanya itu berarti di debit, kalau afda di debit itu berarti dia saldonya negatif artinya. Ya. Kita pakai yang sebelah kiri tadi ya. Ini kan tadi or ini, berarti kita pakai asumsi yang sebelah kiri, bukan yang sebelah kanan. Ya. Jadi di sini kita punya afda negatif sebesar 500. Ya. Oke. Nah, sekarang di akhir periode, ya, di 31 Maret, ya, untuk 3 bulan, untuk laporan keuangan yang berakhir 31 Maret 2024, ya, untuk laporan keuangan yang berakhir, ya, ya, di 3 bulan, ya, untuk laporan keuangan, ya, yang berakhir di 3 bulan per 31 Maret 2024, ya, perusahaan akan mengupdate saldo afda. Oke, sebagai berikut. Oke, jadi untuk laporan keuangan yang berakhir di 3 bulan, ya, per 31 Maret, jadi dia bikin laporan keuangan misalnya tiap 3 bulan ya. Oke, maka di 3 bulan, 31 Maret, perusahaan akan mengupdate saldo afdanya sebagai berikut. Ya, oke, jadi di sini yang pertama metode aging schedule method. Ya, ini namanya metode analisa umur piutang. Aging itu berarti umur gitu ya, analisa umur piutang. Yang kedua adalah metode ya percentage of sales method. Ya. Metode persentase penjualan. Jadi dia pakai ada 2 metode di sini ya. Metode aging schedule, ya, metode analisa umur piutang dan metode persentase dari penjualan. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang metode pertama dulu. Oke, metode aging schedule ya. Oke, misalnya dari sisa piutang, dari saldo piutang usaha senilai ya 3.500, perusahaan membagi dalam kategori ya umur piutang sebagai berikut. Oke. Jadi dia kan tadi saldo piutangnya berapa? 30.500 ya. Jadi dari saldo 30.500 itu dia analisa umurnya ya. Oke, jadi umur itu gini. Jadi misalkan di sini not due. Not due itu berarti artinya not due itu artinya belum jatuh tempo. Ya. Oke. Jadi lalu ada due ya. 1 sampai 30 hari. Oke. Jadi artinya apa? Kalau no due itu berarti artinya piutangnya belum jatuh tempo. Jadi dia artinya masih, misalkan dia sekarang kan 31 Maret. Misalkan jatuh temponya tanggal 5 April ya, berarti dia belum jatuh tempo kan? Gitu. Jadi dia artinya not due. Ya. Kalau due 1 sampai 30 hari berarti misalkan sekarang kan 31 Maret. Nah, misalkan dia udah jatuh tempo kemarin tanggal 30 Maret. Nah, berarti dia udah jatuh tempo, udah lewat 1 hari. Ngerti nggak? Ya. Berarti dia udah due 1 hari. Atau misalkan dia udah jatuh tempo tanggal 1 Maret kemarin. Sampai 31 belum kebayar. Berarti dia udah due 31 hari. Ngerti ya? Itu namanya due. Due itu artinya udah jatuh tempo. Ya. Oke. Jadi di sini juga sama. Misalkan due-nya ya berarti 31 sampai 60 hari.
Lalu di sini June-nya ya, misalkan 61 sampai 90 ya. Ini di sini langsung. Oke, ini June-nya berarti ini lebih dari 90 hari. Oke, nah ini jadi dia membagi umur-umur piutangnya gitu ya. Oke. Nah, tadi kan totalnya berapa? 30.500 ya. Nah, misalkan di sini amount-nya ya. Oke. AR per 31 Maret 2024. Nah, misalkan dari 30.500 yang belum jatuh tempo 20.000 ya. Yang sudah jatuh tempo 1 sampai 30 hari yang lalu ya. Katakanlah oke, di sini misalkan 18.000. Ini misalkan 3.000 ya. Ini 2.500. Ini 5.000 misalkan. Nih, ini 4.000. Oke, ini misalkan 3.000 ini ya. Oke. Ini misalkan sorry. Ini misalkan dia 3.500. Ini 2.500. Oke. Oke. Jadi in total, jadi dia membagi ini ya. Nanti kalau misalkan dalam ujian, dalam soal ini nanti udah dikasih ya nilai-nilainya. Oke, jadi totalnya 30.500 ya. Oke, jadi dari total piutang 3.500 itu dibagi-bagi. Ya. 18.000 berarti belum jatuh tempo. Ya. 3.500 sudah jatuh tempo 1 sampai 30 hari lalu dan seterusnya. Ya, sampai yang terakhir itu adalah jatuh temponya udah lebih dari 3 bulan. Ya. 90 hari itu kan berarti 3 bulan ya. Oke. Nah, di sini misalkan dia mengestimasi ya. Jadi berdasarkan ini berarti estimasi berdasarkan pengalaman historis. Oke, jadi ini juga nanti dalam soal dikasih tahu ya. Percentage ya, estimated ya, uncollected. Jadi ada persentase ya piutang diestimasikan yang tidak tertagih ya. Estimated uncollected. Misalkan di sini estimasi yang tidak tertagih katakanlah sebesar 2%. Ya. Ini misalkan 1,8%. Ya. Ini katakanlah 1,5%. Sorry. Ini misalkan 2,2%. Ini 2,5%. Ini misalkan 3%. Nah, lebih dari 90 hari misalkan katakanlah 4%. Estimasi tidak tertagih. Ya, maka ya estimated percentage uncollected tadi ya. Oke. Maka di sini estimated ya uncollected-nya berarti berapa? Ya, atau di sini AFDA gitu ya. AFDA-nya berarti tinggal dikalikan aja ya, 18.000 dikali 2%. Dan seterusnya. Nah, maka di sini jumlahnya adalah berapa? Dari 30.500 kalau dijumlahkan oke, itu ada 720. Oke, ini misalkan persentasenya saya tambahin lagi ya. Misalkan di sini 5%, ini 10%. Oke, ada 950 ya estimasi yang tidak tertagih. Oke. Nah, sekarang berarti jurnalnya gimana? Ya, berarti jurnal penyesuaian. Oke. Nah, di sini jurnal penyesuaiannya berarti gini.
ya, aging schedule methodnya. Tadi kita punya AFDA berapa? Terakhir 500 kan? Tapi negatif. Nah, sekarang di 31 Maret di sini ya, 2024, dia di sini nilainya harus berapa? Harus memiliki nilai terakhir 9,5 gitu loh. Nah, di sini harus jadi 9,5 nilai akhirnya saldonya. Maka kan sebelumnya negatif 500 ya. Ini 9,5. Harus saldo akhirnya harus 9,5 di kredit ya. Karena AFDA itu adalah saldo normalnya di kredit. Maka kita harus nambah berapa di sini? Ya, penyesuaiannya. Maka adjustment-nya harus berapa? Supaya berarti ibaratnya minus 500 tambah berapa harus sama dengan 9,5 gitu kan ibaratnya. Ya, jadi kan logikanya kan minus 500 tambah berapa harus sama dengan 9,5. Gitu ya. Minus 500 tambah berapa harus jadi 9,5. Oke, berarti di sini kan ya 500 itu harus ditambah dengan 1450 ya. Oke, jadi tanda tanyanya itu adalah 1450 ya. Oke, jadi minus 500 tambah berapa harus sama dengan 9,5. Bentar ya. Oke, jadi jurnal penyesuaiannya itu adalah harus berapa tadi ya. Jadi harus 1450 ya. Oke, jadi 500 negatif tambah berapa harus sama dengan 9,5. Jadi penyesuaiannya 1450. Jadi di sini kita akan jurnal, update kita tambah ya berarti ya. 31 Maret 2024, maka di sini bad debt expense ya. Pada apa? Pada ya. Jadi beban piutang tak tertagih ya pada AFDA ya. Oke. Sini berarti bad debt-nya tadi ya harus ditambahin 1450. Nah, itu ya. Oke. Jadi jumlah penyesuaiannya bad debt expense pada 11. Jadi sekarang nanti saldo AFDA jadi berapa? Jadi 9,5 di akhir. Ya. Nah, ini adalah pakai metode yang namanya metode aging ya. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana kalau metodenya ya. Metodenya yang kedua adalah metode percentage of sales ya. Oke. Jadi nanti di sini kalau pakai metode aging ya, pakai metode aging schedule ya, maka saldo AFDA akhir adalah berapa? 9,5 ya. Oke, saldo AFDA akhir adalah 905 ya. Nah, sekarang kalau dengan percentage of sales. Jadi misalkan ya dari ya diestimasikan dari pengalaman historis ya. Oke, AFDA yang dibentuk adalah katakanlah 10% dari net sales. Oke. Berarti net sales kita berapa sebelumnya? Net sales kita lihat di atas ya. Jadi ini metodenya adalah persentasenya itu dari penjualan gitu ya. Oke. Penjualan awalnya kan 40 ya kan. Lalu dikurangi sales return 3.000. Lalu dikurangi lagi sales discount 300. Oke. Maka net sales-nya dia 36.700. Nah, sekarang 10%. 10% dari 36.700 berarti AFDA yang dibentuk ya. AFDA yang dibentuk berarti dari 36.700 kali 10. 36.700 kali 10. Ya, 36. Oke, ini mungkin kebanyakan ya coba. Dari pengalaman historis AFDA yang dibentuk adalah 5% deh. 5% ya. Saya ganti ya, 5% dari net sales. Maka di sini kali 5%. Oke, 1835. Nah, berarti sekarang
kalau misalkan pakai percentage of sales berarti langsung aja berarti kan? Ya berarti bad debt expense. Jadi tidak perlu ya dengan metode ini, dengan menggunakan metode ini ya tidak perlu apa? Tidak perlu eh, memperhatikan saldo awal senilai 500 negatif tadi ya. Oke. Jadi langsung aja berarti nanti dia bad debt expense ya, pada AFDA itu senilai 1835 ya. Oke, jadi dia langsung apa adanya aja gitu ya. Maka nanti saldo AFDA akhir berapa ya? Berarti saldo AFDA akhir adalah tadi kan 500 negatif tambah 1835. Oke, sebelumnya kan saldo AFDA-nya 500 ya sebelumnya ya. Berarti saldo AFDA sebelumnya kan 500 ya kan? Sebelum penyesuaian tadi ya. Oke, lalu itu kan minus ya berarti ya. Minus 500 ya ditambah 1835. Maka nanti saldo AFDA akhirnya berapa? 1335 ya. Jadi langsung ditambahin apa adanya aja gitu ya. Minus 500 tambah 1835. Oke ya. Oke, ini adalah untuk piutang ya. Oke, berikutnya sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau nggak ada kita absensi dulu ya. Oke, berikutnya kita akan bahas terkait dengan not receivable ya. Oke, kalau tadi AR, sekarang kita bahas untuk NR ya. Oke, not receivable. Jadi dia adalah not receivable itu adalah tadi apa? Return ya. Return promise ya. Oke, atau bisa juga dibilang dengan dia sebagai promissory ya. Oke. Jadi dia promise itu kan janji ya. Jadi dia janji tertulis gitu ya. Oke. Nah, di sini eh jadi misalkan gini ya, misalkan tanggal 2 Januari misalkan saya samain ya eh transaksinya dengan yang sebelah ya, MR. Oke. Jadi misalkan tadi transaksi yang sebelumnya kan ada penjualan ya. Oke. Nah, ini misalkan tanggal 5 Januari dia melakukan penjualan seperti ini. Oke, 5 Januari perusahaan menjual barang dagang ya secara kredit senilai 40.000, termnya 1/15 N/30. Berarti AR pada sales ya kita jurnal 40.000. Oke, ini misalkan tanggal 5 Januari 2024. Ya. Usaha menjual barang dagang secara kredit 40.000, termnya 1/15 N/30, harga pokok barangnya 30. Oke. Berarti COGS pada inventory senilai 30.000. Oke, gitu ya. Oke, lalu di sini misalkan ya eh sampai dengan tanggal ini kan dia 30 hari. Misalkan di sini 2 Januari misalkan 2024 ya.
Nah, berarti kan nanti 30 harinya itu berarti tanggal 31 lah ya gitu ya. Ini tanggal 1 Januari 2024 ya. 31 Januari berarti tambah 30 berarti 31 Januari ya. Oke. Misalkan ya pelanggan hanya membayar ya, katakanlah kan 40.000 ya, dia hanya membayar katakanlah 35.000. Sisanya ya diperpanjang, sisanya pelanggan ya mengeluarkan janji tertulis untuk membayar dalam jangka waktu 45 hari gitu ya. Pelanggan hanya membayar 35.000, sisanya pelanggan mengeluarkan janji tertulis untuk membayar dalam jangka waktu 45 hari ya dengan bunga ya katakanlah dengan bunga eh bunganya tuh misalkan 13% ya. Bunganya 13%. Oke, misalkan 13% bagi itu sebentar ya. Oke, bunganya misalkan 14,6% ya. 14,6% ya. Oke. Nah, 14,6% itu berarti bunga untuk setahun ya. Oke. Nah, berarti di sini kita akan jurnal 31 Januari ya. Pelanggan hanya membayar 35.000, sisanya pelanggan mengeluarkan janji tertulis ya. Untuk membayar dalam jangka waktu 45 hari dengan bunga 14,6. Nah, dari sini ya, berarti ini kan pelanggan bayar dulu ya, berarti cash pada akhir berarti dia nggak dapat diskon ya. Oke. Senilai 35. Maka selisihnya ya, yang 5.000 itu dia perpanjang. Maka di sini dia akan jurnal NR gitu ya, notes receivable pada AR. Senilai berapa? Senilai 5.000 berarti ya. Nah, gitu kan. Jadi direklasifikasi ya gitu ya. Notes receivable pada account receivable ya. Oke, selanjutnya nah, berarti nanti kapan tanggal jatuh temponya? Kapan tanggal jatuh tempo dari NR? Oke, kapan tanggal jatuh tempo gitu ya dari notes receivable-nya ya. Maka dia berarti kan 45 hari, berarti kan Februari aja berarti udah 29 ya. Februari 2024 kan berarti 29 hari. Berarti Maret ya. Oke, berarti Maret itu nanti berarti 45 kurang 29 ya. Oke, berarti tanggal 16 Maret ya. Jadi jatuh tempo tanggal 16 Maret ya. Oke, jadi jatuh tempo tanggal 16 Maret 2024. Oke. Maka kita akan jurnal ya. Jurnal 29 Februari ya. Jadi tanggal 29 Februari itu berarti udah harus ada pengakuan bunga ya. Pengakuan bunga accrual ya. Oke, jadi sudah ada bunga berjalan berarti kan ya. Berarti bunga berjalannya berarti 29 hari ya. Berarti 29 ya bagi 365 karena kan tadi bunga 14,6 itu untuk 1 tahun, untuk 365 hari ya. Oke, jadi asumsi 1 tahun itu sama dengan 365 hari. Ya. Maka 29 bagi 365 kali 5.000 ya kali 14,6%. Oke. Maka ini bunga untuk 1 bulan ya. Selama bulan Februari itu kan 29 hari. Ya. Maka 29 per 365 kali 5.000 kali 14,6%. Ya, berarti 58. Maka dia akan akui di sini ya. Berarti piutang bunga ya. Ya berarti interest receivable. Oke, piutang bunga
pada pendapatan bunga, pada interest revenue. Ya. Ini accrual berarti ya, accrual bunga. Berapa? 58. Oke, berarti ada accrual ya, interest receivable pada interest revenue ya. Oke, kita lanjut. Berarti nanti jatuh temponya tanggal tanggal 16 Maret 2024 ya. Maka kita akan jurnal berarti terima uang ya, cash. Ya, nanti cashnya berapa? Terus NR, NR habis ya. Not receivable dilunasin. Siapa tuh yang coret-coret? NR ya, sebesar berapa tadi? 5.000 ya. NR senilai 5.000. Terus berikutnya, nah, berarti kan interest revenue selama 16 hari berapa berarti? Ya, interest revenue. Ya. Sama di sini ada NR ya. Sorry, interest receivable. Berarti total bunga yang diterima berapa? Total bunga yang diterima kan berarti ya, total bunga ya. Berarti kan tadi 45 hari ya, bagi 365 kali 30 kali 5.000 kali 14,6%. 46 ya, 45 per 365 kali 5.000 kali 14,6%. Oke, total bunga kan 90. Ya, berarti uang kas yang diterima ya, kas yang diterima kan berarti 5.000 tambah 90 ya. 5.000 tambah 90. Oke, berarti 5.090 dia akan terima uang kas. Oke, tadi interest receivable 58 ya habis. Ya, ini adalah bunga yang selama Februari, berarti bunga yang selama Maret berapa? Berarti 16 hari kan? Berarti langsung kurangin aja. Ya, 90 kurang 58 kan? 58 kan udah diakui sebelumnya. Ya, berarti 32. Ya, interest revenue-nya senilai eh, totalnya 90. Ya, 58 di bulan Februari, 32 di bulan Maret. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, berarti tinggal nanti latihan soalnya ya. Jadi nanti minggu depan kita akan ketemunya offline, berarti nanti quiz. Quiznya berarti double ya. Quiz yang seharusnya hari ini ya, terkait bank rekon, petty cash, sama quiz minggu depan terkait dengan piutang dan juga dengan not receivable. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, berarti ini saya akan tuliskan untuk tugasnya dulu ya. Bentar.